Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik sallim ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan belajar tauhid dengan menggunakan sanad kitab Tanwirul Qulub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihikamihi. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat dari ilmu-ilmu Syekh Muhammad Amin maupun dari kebijakan-kebijakan beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wahdaniyatu fama'naha adamut ta'addudi. Adapun sifat wajib Allah wahdaniyah, Allah Maha Esa, maka pengertiannya adalah adamut ta'addudi. Allah tidak berbilang, Allah tidak berjumlah. Wahia salah satu aksamin. Pengertian tidak berbilang, tidak berjumlah Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Satu atau wahdaniyah tadi, penjelasannya dibagi 3 agar lebih jelas lagi. Wahdaniyatun al-alif, wahdaniyatun fidzat, A, bahwa Allah bersifat maha tunggal di dalam zatnya. Di dalam zatnya Allah bukan hanya tunggal, tapi maha tunggal. Bukan hanya satu, tapi maha satu. Artinya Allah itu bukan satu. Mestinya begitu, mestinya kalau sangat disiplin bahasa. Allah itu bukan satu begitu saja, tapi maha satu, sangat satu. Bermakna anna dzatahu ta'ala laisat murakkabatan min juz'aini fa aktsara. Wa laisa lahu nadhirun fi dzatihi ta'ala. Dengan pengertian bahwa zat Allah Ta'ala bukanlah zat yang tersusun dari 2 bagian atau beberapa bagian yang lebih banyak lagi. Maka tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah di dalam zatnya, ini tidak ada. Sesuatu apapun pasti tersusun. Pasti tersusun dan ada yang serupa dengannya. Sama-sama bertempat misalnya. Sama-sama meruang, membutuhkan ruang misalnya. Lah Allah ini zatnya tidak ada yang serupa dengannya dan zatnya tidak tersusun. Kalau kita lihat satu misalnya, ternyata masih tersusun terbagi. 1 terbagi 2 terbagi 3 bisa. Allah tidak seperti satu itu. Allah Maha Satu. Alba wa wahdaniyatun fis sifat. B, Allah bersifat maha tunggal di dalam sifatnya. Bimakna annahu ta'ala laisa lahu sifatani fa aktsara min jinsin wahidin. Kakudrataini
wa iradataini wa ilmaini wa laisa li ghairihi sifatun ka sifatihi ta'ala. Pengertian Allah, pengertian bahwa Allah bersifat maha tunggal di dalam sifatnya adalah bahwa Allah tidak mempunyai dua sifat yang sejenis. Misalnya sifat maha kuasa. Maha kuasanya ada dua macam, ada dua bagian, tidak, atau dua kali maha kuasanya atau kudrohnya, maha mentakdirkannya dua kali, tidak. Allah maha irodah, irodahnya juga bukan dua irodah, tiga irodah, tidak. Irodah ini sifatnya wahdaniyah, satu irodah. Ilmu Allah sifatnya satu ilmu. Dan juga pengertian wahdaniyah fi sifat adalah bahwa selain Allah tidak ada yang mempunyai sifat seperti sifat Allah. Para netizen yang saya hormati, bahwa Allah tidak mempunyai sifat yang tidak bersifat wahdaniyah. Sifatnya itu loh, sifatnya itu wahdaniyah semua, wahdaniyah fisik. Allah selalu sifatnya itu satu, maha satu, sifatnya itu maha satu. Ini antara lain begini, saya kasih contoh. Iroda, kata sederhananya adalah rencana. Rencana Allah tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga, karena rencana atau iroda Allah itu bersifat wahdaniyah. Allah rencananya ya satu itu, berganti rencana itu nggak mungkin. Kalau berganti rencana kan berarti ada rencana pertama, ada rencana kedua, kemudian meralat rencana juga tidak mungkin. Meralat rencana itu berarti telah menetapkan rencana, kemudian karena ada perkembangan tertentu rencana itu diralat, dirubah, maka itu namanya ya dua rencana. Rencana pertama diralat, yang dilakukan adalah rencana kedua. Jadi nggak ada rencana A, rencana B bagi Allah, nggak ada. Idza rada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Kalau merencana ya pasti terjadi. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang direncanakan oleh Allah pasti terjadi, apa yang tidak direncanakan pasti tidak terjadi. Jadi tidak masuk akal Allah meralat rencana, itu tidak masuk akal, tidak mungkin. Nah, itu kan karena doa. Coba dipikir, kalau misalnya ada yang membantah begitu. Bukan, doa itu bukan menyebabkan Allah meralat rencana, itu bukan. Hakikatnya Allah tidak pernah meralat rencana, karena rencana Allah pasti tunggal. Pasti tunggal. Cobalah diangan-angan sedikit saja, biar mungkin kita akan mudah menyadari kebenaran ini. Seandainya benar Allah meralat rencana karena doa, maka begini, Allah kalah dengan doa, gitu. Itu satu. Yang nomor dua, lah doa itu yang menciptakan siapa? Yang menciptakan ya Allah. Berarti kan Allah merubah keputusannya sendiri. Kenapa merubah? Nah, itu loh gak masuk akal. Nah, yang dimaksud merubah atau meralat ini gak begitu itu. Meralat itu atau diandaikan disebut merubah,
merubah rencana itu sudah direncanakan oleh Allah. Jadi itu agak rumit memang penjelasan soal itu. Mungkin perlu episode yang lain yang membahas khusus soal perubahan rencana Allah. Tapi walhasil nggak mungkin Allah mempunyai rencana dua, rencana ketiga, artinya meralat rencana satu diganti rencana dua, atau rencana A diganti rencana B nggak cocok lagi diganti rencana C, itu nggak mungkin. Lah nyapa? Lah mengapa kok Allah merubah itu? Apa ada zat yang mempunyai kekuasaan memaksa Allah untuk berubah? Nggak ada. Allah Maha Kuasa. Itulah. Lah yang merubah ya Allah sendiri lah, ya itu berarti yang merubah Allah sendiri. Perubahan itu sudah direncana oleh Allah, berarti aslinya rencana Allah ya perubahan itu. Asli rencananya ya tidak berubah. Allah sudah tahu rencananya rencana yang tadi. Al-Jim C. Wa wahdaniyatun fil af'al. Allah bersifat maha tunggal di dalam perbuatannya. Bimakna annahu huwal khaliqu bil ikhtiyari kulli mumkinin yubrazu ilal wujudi dzatan kana aw sifatan aw fi'lan. Pengertiannya bahwa Allah bersifat maha tunggal di dalam perbuatan Allah adalah bahwa Allah menciptakan adalah bahwa Allah adalah sang pencipta dengan kehendak merdekanya Allah menciptakan hal-hal yang mungkin ada diciptakan menjadi ada. Hal yang mungkin itu bisa berupa benda atau berupa keadaan benda atau berupa perbuatan manusia, perbuatan makhluk. Qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. As-Saffat ayat 96 menyebutkan, dan Allah telah menciptakan kalian semua dan menciptakan apa yang kalian perbuat. La yusyarikuhu fi dzalika syai'un ma. Dalam berbuat, menciptakan sesuatu apapun itu, Allah Maha Tunggal, tidak memerlukan kerjasama yang lain, dan memang tidak ada kerjasama dengan yang lain. Tidak ada kerjasama. Kerjasama itu syirik, musyarakah. Allah tidak bekerja sama dengan yang lain. Yang lain itu siapa? Yang lain itu makhluk apa bisa? Makhluk apa bisa bekerja sendiri? Makhluk bekerja karena diciptakan bekerja. Nah itu loh. Jadi dalam perbuatan apapun, Allah tidak pernah bekerja sama dengan apapun. Allah bekerja dengan wahdaniyahnya, dengan sendirinya. Maka umpamanya kita mau hati-hati, ya nggak usah kita ikut-ikut menggunakan kata ini berkat kerjasama Tuhan. Nggak usah bilang begitu itu, atau ini ada, kalau tidak ada campur tangan Tuhan ini tidak akan bisa. Nggak ada begitu. Campur tangan itu berarti kan tangan dan tangan campur, tangannya makhluk dan tangannya Tuhan. Nah ini yes, bledru semua, banyak salahnya ini. Kata-kata yang seperti itu nggak usah diucapkan kalau bisa, karena itu nanti akan membuat kita terseret untuk terpengaruh makna kata itu. Tidak ada. Allah itu tidak campur tangan. Allah bekerja sendiri.
dan menentukan kejadian kita, kejadian alam semesta, kejadian semuanya. Itu loh. Itu namanya wahdaniyah fil af'al. Lanjut. Fasyamsu wal qamaru wal kawakibu wal ma'u wat turabu wal hawa'u wan naru la ta'thira laha fi syai'in mimma qaranaha. Maka matahari, bulan, bintang, air, tanah, udara, api, pada hakikatnya tidak ada pengaruh apapun terhadap apa yang lekat padanya, yang terkait dengannya. Tidak ada pengaruh apapun. Api bisa membakar, padahal tidak hakikatnya. Pada hakikatnya api itu bukan membakar, pada hakikatnya api diciptakan membakar. Matahari menyinari bumi, pada hakikatnya bukan menyinari, pada hakikatnya matahari dicipta menyinari bumi. Ada diciptanya ini loh. Ini namanya apa namanya? Kesadaran ketauhidan kita. Wala ta'thira lit-ta'ami fi syab'i wala lis-sikini fil qat'i wa nahwi dzalika. Dan juga makanan tidak, pada hakikatnya tidak ada pengaruh terhadap rasa kenyang. Pisau pada hakikatnya tidak terpengaruh di dalam kenyataan pemotongan, mengiris, dan yang lain-lain. Itu hakikatnya. Jadi kalau kita mempunyai rasa ketauhidan yang kita amalkan, mestinya begini kesadaran kita. Pisau diciptakan telah mengiris. Itu kalau pisaunya untuk mengiris. Makanan bukan mengenyangkan, tapi diciptakan mengenyangkan. Ini kesadaran kita. Kalau masalah bahasa nggak apa-apa. Menyembuhkan, mengenyangkan, air menyegarkan, ini nggak apa-apa. Itu majaz atau bukan hakikat. Kalau hakikatnya kesadaran itu ada dalam hati kita, harus kita usahakan sadar terus akan terjadinya penciptaan dalam semua itu. Air minum, ada orang minum air. Air diciptakan menyegarkan. Ada kata-kata diciptakan itu. Jadi kita itu ingat selalu kepada Allah. Dan ingat kepada Allah itu menenangkan jiwa. Nanti kalau tauhid itu kita amalkan terus menerus, kita ini menjadi mudah ingat tanpa mengucapkan. Jadi bukan tanpa mengucapkan cara jahri. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu zikir jahri. Baik zikir jahri maupun tidak zikir jahri, orang yang mengamalkan tauhid akan ingat kepada Allah. Zikir itu kan ingat. Lah, mengingat Allah itu menggunakan zikir jahri maupun menggunakan kolbi, menggunakan perasaan, menggunakan hati. Orang yang menyadari betul dalam setiap apapun yang ia hadapi pada saat itu bahwa itu adalah diciptakan oleh Allah, berarti kan otomatis ingat loh, kata-katanya diciptakan oleh Allah loh. Ingat Allah. Oh, ini diciptakan begini. Ini dipastikan begini. Ini diirodah oleh Allah begini. Ini dikudrah oleh Allah begini. Ditakdirkan oleh Allah begini. Dalam setiap hal, kan kita hidup 24 jam, satu hari satu malam. 24 jam ini menghadapi apa? Ingat, ini hakikatnya diciptakan oleh Allah. Misalnya kita sholat, ini saya telah diciptakan sholat. Lagi itu diciptakan sholat.
bukan kita sholat begitu saja. Kalau kita sholat itu masih belum menunjukkan kita mengamalkan zikir kepada Allah dengan kesadaran tauhid kita bahwa kita diciptakan dalam sholat. Wa min hadzal qabili al-af'alu al-ikhtiyariyatu fa innaha makhluqatun lillahi ta'ala la lil 'abdi awjadaha subhanahu bi qudratihi 'inda muqaranati qudratil 'abdi laha la bi qudratil 'abdi falaisa lil 'abdi fiha ta'thir wa innama lahu al-kasbu. Termasuk dalam pembahasan ini, pembahasan hal-hal selain Allah itu pada hakikatnya tidak ada pengaruh apa-apa, tidak mencipta kejadian apa-apa. Termasuk dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan sengaja yang dilakukan oleh manusia. Ini diciptakan oleh Allah, ditentukan adanya oleh Allah, tidak ditentukan adanya oleh manusia itu sendiri. Saya ulangi, jadi pada hakikatnya perbuatan-perbuatan sengaja yang dilakukan oleh manusia itu bukan ditentukan adanya oleh manusia, hakikatnya loh ya. Tapi hakikatnya ditentukan ditentukan adanya oleh Allah semata. Aujada subhanahu bi qudratihi dan muqarranati qudratil abdillah. Yakni Allah telah menciptakan perbuatan-perbuatan sengaja dari manusia itu bersamaan dengan manusia itu mampu melakukannya atau nyata-nyata melakukannya. Manusia melakukannya bukan karena kepastian kemampuannya, bukan, tapi karena kepastian kudrah iradah Allah. Jadi perbuatan itu bukan karena kemampuan atau kudrah manusia, tapi perbuatan itu karena muhum, karena melulu, karena hanya oleh kudrah Allah semata. Ini kok kita paham, ini menyadarinya akan sangat membantu banyak hal dalam kunci-kunci sukses. Jadi untuk sukses itu antara lain kunci terbanyaknya ada di sini. Ada dalam kesadaran bahwa setiap perbuatan, baik perbuatan yang refleks, yang tidak sengaja, maupun perbuatan yang sengaja, ini pada hakikatnya ditentukan adanya oleh Allah semata. Yang melakukan bukan Allah, yang melakukan manusia, misalnya melakukan duduk, melakukan bicara, melakukan jalan-jalan, itu yang melakukan manusianya. Yang menciptakannya itu Allah. Terus menerus sadar soal ini, itu akan sangat menolong manusia ini, misalnya punya kemandirian penuh, karena nggak pernah bergantung dengan orang lain, bergantungnya hanya kepada Allah. Jadi orang bertauhid itu mudah sekali menjadi orang yang mandiri. Orang yang mandiri itu orang yang tidak menggantungkan keberadaannya kepada orang lain, kepada makhluk, kepada modal. Itu kan semuanya makhluk. Lah orang bertauhid nggak pernah menggantungkan kepada apapun selain menggantungkan kepada Allah. Antumul fuqara'u ila Allah. Jadi semuanya, kalian semua ya, kita ini umat manusia ini semuanya bergantung kepada Allah, itu loh. Orang yang hanya bergantung kepada Allah otomatis tidak bergantung kepada yang lain, pasti mandiri. Lah orang yang mandiri menurut kunci sukses lebih mudah sukses daripada yang tidak
mempunyai jiwa mandiri. Yang tidak punya jiwa mandiri itu sulit suksesnya. Orang harus tidak bergantung kepada orang lain. Bergantungnya hanya kepada Allah semata. Kalau bergantung kepada Allah ini harus. Lah terus kalau nggak bergantung kepada Allah lah, kalian hidup ini oleh siapa ini? Hidup ini oleh Allah, oleh penentuan Allah. Lah kita bergantung kepada yang memberi ketentuan kepada kita menjadi hidup ini. Wa innama lahu al-kasbu. Hamba pada hakikatnya tidak menentukan perbuatannya, hamba hanya berbuat begitu saja. Yang berbuat al-kasb, yang mengerjakan, yang melaksanakan. Atau orang Jawa itu kelihatannya yang mengerjakan hamba, hakikatnya yang menentukan jadinya perbuatan itu hanyalah Allah. Ketok itu zahiron, yang mengerjakan adalah hamba, batinan yang menciptakan itu adalah Allah. Wa huwa muqaranatul qudral haditha wa musahabatuha lil maqduri indal qasdi ilaihi fayakhluqullahu ta'ala al fi'la inda dzalika kama jarat al-'adatu bi ijadihi ta'ala al-musabbaba 'inda wujudis sababi fayatara'a bihasabil zahiri annahu al-fa'il kama yatara'a bihasabil zahiri annan nara hiya al-muhriqatu. Maka Allah padakannya yang menciptakan atau yang menentukan terjadinya apapun. Hanya saja Allah sebagaimana adat di sini agak berdekatan dengan makna hukum alam. Menurut hukum alam, hukum adatnya alam semesta, maka apapun munculnya akibat itu karena adanya sebab. Ini menurut hukum alam begitu. Hukum alam ini berlakunya tidak mutlak. Tidak mutlak, kalah oleh Tuhan. Walaupun peluang berjalannya hukum alam ini bisa sangat-sangat kuat. Contohnya matahari muncul setiap hari. Masa pernah ada matahari tidak muncul? Padahal menurut logika tingkat tinggi ya mungkin tidak muncul kalau oleh Allah tidak dimunculkan. Nanti yang seperti ini juga akan menolong bahwa semuanya ini tergenggam oleh kekuasaan Gusti Allah, dan orang yang menyadari bahwa mereka ada dalam kekuasaan Allah, jangan dikira mereka akan pesimis, justru mandiri itu orangnya malah optimis. Artinya tanpa tergantung kepada orang lain dia akan berhasil, itu namanya mandiri. Nah orang yang tidak bergantung kepada orang lain, bergantungnya hanya kepada Allah, ini orangnya disebut mandiri dan malah gampang berhasil. Gitu. Orang banyak menyimpulkan sesuatu karena kenyataannya begitu. Itu namanya ini bihasabil zahir yataro'a, melihat sesuatu sebatas hanya menurut kelihatannya, menurut kenyataannya. Jadi nggak sampai melihat pada hakikatnya, pada kenyataan yang terdalamnya itu nggak sampai melihat ke sana. Yang dia wis ketoke begitu. Itu pada umumnya begitu. Seperti hanya api membakar. Karena nyata kita membakar kayu bakar untuk
memasak air misalnya. Lah ini memang api membakar kayu, memang kelihatan begitu. Dan orang akhirnya menyimpulkan api membakar. Ya tidak salah. Lah orang kalau berpikir lebih jauh, lebih mendalam akan tahu. Pada hakikatnya itu bukan api membakar begitu selesai, bukan. Itu api membakar karena diciptakan oleh Allah membakar. Atau ringkasnya api diciptakan membakar. Nanti yang lain sama, air diciptakan menyegar, air minum diciptakan menyegarkan, makanan diciptakan mengenyangkan, berobat ke dokter diciptakan menyembuhkan. Hakikatnya menyembuhkan kan penciptanya, gitu loh. Ya ketauhidannya seperti itu, antara lain gambaran pengamalannya. Wahina idzin fathawabu bimahdi fadlihi wal iqabu bimahdi adlihi la yus'alu rabbuna amma yaf'alu wa nahnul mas'ulun li'annahu innama yatasarrafu fi mulkihi. Lalu pertanyaannya, kalau semua pada akhirnya ditentukan adanya oleh Allah, kenapa orang yang berbuat baik, loh dia gak menentukan perbuatan baiknya itu sendiri, kok mendapat pahala? Sebaliknya, kenapa orang yang berbuat jelek, lawang dia, orang itu tidak menentukan perbuatan jeleknya sendiri. Yang menentukan adanya perbuatan jelek orang itu kan ya Tuhan sendiri, Allah sendiri. Kenapa kok orang itu mendapat siksa? Itu semua begini, mendapat pahala karena anugerah Allah, mendapat siksa karena sifat adil Allah. Dan Allah dalam contoh ini la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak perlu dipertanyakan soal ini. Kepada Allah kita tidak perlu mempertanyakan ini. Wa nahnul mas'ulun, bahkan kita nanti akan dipertanyakan amal-amal kita. Kenapa nggak perlu Allah dipertanyakan? Karena semua makhluk ini kan milik Allah. Lah mau diperbuat apa oleh Allah kan ya terserah Allah. Ini banyak mungkin yang ada kemungkinan para netizen yang kami hormati, yang saya hormati, ada kemungkinan bisa menolong untuk membantu memahami pembahasan pas ini. Kayu itu umpamanya mempunyai kekuatan untuk menolak, untuk mengeluh. Lah kayu digergaji itu yang kan nggak mau, sakitan gitu. Sama seperti itu. Atau itu kan makhluk mati. Oke, yang makhluk hidup. Sapi waktu hari raya kurban disembelih, dibeteti. Itu ya sapinya ya sakit no. Nah, tapi memang itu miliknya manusia, sapi. Gunanya miliknya manusia yang berupa sapi ya disembelih, diambil dagingnya, dimasak. Kok dimasak itu sapi itu sambat karuan. Sakit sekali itu, kicat-kicat itu ketika digoreng itu. Itu kalau sapinya bisa sambat, bisa mengeluh. Seperti itu. Nah itu miliknya manusia dan memang gunanya untuk seperti itu. Untuk seperti itu. Belum lagi itu aspal dipukul-pukul. Itu marah aspalnya tuh sama manusia. Memang aspal itu gunanya untuk dipukul-pukul pakai tumbuk, mesin tumbuk itu. Sakit sekali. Yang dipukul-pukul apa itu? Yang untuk pembangunan itu.
Memang gunanya untuk dipukul-pukul besi atau apa itu. Ya begitu itu loh. Paku itu nggak mau menjadi paku. Karena paku ini mesti marah sekali ketika dipukul pakai martil. Seperti itu. Itu makhluk loh. Kita ini sama-sama makhluk. Kok mukuli makhluk yang lain? Gitu. Ini mungkin akan memahami kadang makna berbuat tidak perlu dipertanyakan itu kadang perlu kita pahami dari kenyataan hidup manusia ya ada yang gak usah dipertanyakan. Kenapa manusia kok memukuli paku? Kenapa manusia kok menyembelih hewan hidup yang bernama sapi dan kambing pada waktu hari raya Idul Kurban? Nggak usah dipertanyakan, memang gunanya seperti itu dan itu milik manusia. Oke. Yang nomor 2 begini. Untuk mungkin akan juga mudah atau apa itu kita boyao segera sadar bahwa kebenarannya memang begitu. Jadi Allah menentukan terjadinya perbuatan baik hamba. Allah juga menentukan terjadinya perbuatan buruk hamba. Lah yang ditentukan berbuat baik diberi pahala dengan anugerahnya, yang ditentukan berbuat buruk atau berbuat dosa ditentukan diberikan dosa, diberikan siksa kepadanya. Lah kok begitu ya? Yang menentukan Allah tapi kok dihukum lah gitu. Itu antara lain juga bisa difahami dengan mudah dengan cara begini. Agama atau risalah agama itu adalah rahmatan lil alamin, untuk menata lebih baik umat manusia. Jadi kalau diatur sedemikian itu bahwa Allah itu tidak bisa dipertanyakan, itu nanti ambil hikmahnya. Jadi kesadaran manusia itu ditata begitu rupa oleh konsep-konsep agama Islam untuk kebahagiaan umat Islam itu sendiri, untuk kebahagiaan umat manusia itu sendiri. Jadi manusia itu diatur, antara lain diatur ada batas. Lek wis sakmene aja mbok pikirne. La yusalu amma yaf'al, misalnya gitu. Itu sebabnya kalau dipikir terus ya gak teko. Selain gak teko nanti gak dapat manfaat dari berpikirnya. Enggak usah dipikir teman-teman. Ambil saja hikmahnya. Orang jadi ambil hikmah dari ini. Kesadaran Islam itu begini. Berbuat baik itu diwajibkan, harus berbuat baik. Berbuat baik itu diperintahkan. Ada perintah wajib, ada perintah anjuran. Berbuat baik itu diperintahkan. Ya, karena diperintahkan, lakukan itu. Nah itu zahir. Kita melakukan karena zahirnya kita bisa berbuat itu. Terus kita lakukan. Pada saat yang sama kesadaran kita jangan menganggap kita yang berbuat. Tapi anggaplah, sadarlah kita diciptakan berbuat baik dalam hal ini. Akhirnya orang itu bijaksana, nggak pernah sombong ketika berbuat baik, dan nggak pernah terkena putus asa ketika ditakdir pada saat itu nggak bisa berbuat baik. Akhirnya berbuat jelek misalnya, atau nggak mampu berbuat baik. Ketika dicipta nggak mampu berbuat baik, orang ini nggak putus asa karena tahu yang menentukan perbuatan itu semuanya hanyalah Allah semata. Jadi nggak ada pembagian perbuatan manusia ini, perbuatan jelek, perbuatannya ditentukan oleh manusia sendiri. Tidak ada begitu. Ini hakikatnya. Juga tidak ada pembagian begini, pembagian yang perbuatan manusia yang jelek, perbuatan manusia sendiri, perbuatan yang baik, perbuatan Allah yang
jelek ditentukan, dipastikan oleh manusia itu sendiri. Itu tidak hakikat tauhidnya begitu. Juga tidak ada pembagian begini. Perbuatan itu ada dua. Kalau perbuatan yang refleks, yang tidak disengaja, itu ditentukan adanya oleh Allah. Kalau perbuatan bukan refleks, perbuatan yang disengaja oleh kesadaran dan kemauan manusia, maka itu ditentukan, atau dengan kata yang lebih keras, diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ini juga tidak benar. Tidak ada pembagian seperti itu. Yang benar, perbuatan hamba, baik itu perbuatan yang disengaja atau ikhtiariyah, maupun perbuatan yang tidak disengaja tiba-tiba muncul, contohnya kedip mata, contohnya detak jantung yang refleks itu. Perbuatan yang ittiroriyah atau yang refleks ini juga diciptakan. Ikhtiariyah sengaja, ittiroriyah tidak sengaja, dua-duanya perbuatan manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pembahasan tauhid dari kitab Tanwirul Qulub pada episode ini. Semoga banyak manfaatnya, semoga banyak barokahnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin.